Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita doa dulu masing-masing. eh, Ya berkah semuanya, biar cepat dapatnya, lama lupanya. Berdoa dimulai. Oke, kita mulai. Saya malah malah belum nyiapin materi. Maaf ya. Ya. Tar, kelas 9 ya, kelas 9. Oke. Sekarang tanggal 24 Agustus. Kita belajar tentang persamaan kuadrat. Ya. Udah terlihat ininya, apa itu namanya? Eh, Layarnya? Udah ya? Udah, Kak. Oke, sip. Kita mulai. Jadi, persamaan kuadrat, kalau kita bicara persamaan kuadrat, nantinya, kan jadi kita pernah bicara SPLSP, sistem persamaan linear satu variabel gitu ya. Jadi ini awalnya dulu deh. Sistem persamaan linear satu variabel, artinya ada satu variabel, artinya ada satu yang rahasia yang harus kita cari. Misalnya 2x sama dengan 6. Kita harus mencari nilai x ini berapa gitu. Ya. Ada lagi kemudian kita dikenalkan, ini kelas 7 nih. Kelas 8 kita dikenalkan dengan SPLDV, dua variabel. Artinya bukan hanya satu huruf yang rahasia, tapi ada dua huruf. Jadi misalkan 2x tambah 3y sama dengan 12 gitu ya. 3x tambah 4y sama dengan berapa gitu. Nanti kita harus mencari nilai x berapa, nilai y berapa. Jadi ini adalah dua variabel. Nah, nanti di SMA ada lagi nih kelas 10 S, PL, TV gitu. Nah, ini tiga variabel. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Ya, nanti kita cari ya, boleh X, Y, Z, boleh KLM, boleh PQR, bebas-bebas aja. Yang penting nanti ada tiga huruf rahasia yang harus dicari gitu ya. Nah, ini adalah mengingat masa-masa lalu ya, kelas 7 dan kelas 8 sebelum nanti kalian akan menghadapi SPLTV di kelas 10. Nah, kalau kita bicara persamaan kuadrat, berarti nanti ada kuadrat gitu. Ada variabel yang pangkat 2. Misalnya x kuadrat gitu ya. Nah, biasanya nanti ada juga di sininya yang pangkat satunya gitu. Nah, di sininya nanti konstantanya ya. Nah, modelnya ini umumnya ini disebut dengan A, ini disebut dengan B, ini C ya. Jadi A itu fungsinya sebagai koefisien dari x kuadrat. Ya, B ini juga koefisien dari x ya. Kalau ini x kuadrat, ini x. Nah, konstanta ini adalah angka biasa ya. Seperti ini modelnya. Nah, bagaimana bisa timbul seperti ini? Ini sejarahnya ya sebenarnya dari SPLSP. Ya, contohnya gini. Misalnya kita punya X plus 2. Ini kan SPLSP ya. Sistem persamaan linear satu variabel gitu kan. Terus kita punya juga X plus 5. Nah, ini kalau kita tambahkan, maka menjadi X tambah X, 2X, 2 tambah 5, 7. Tetap sebagai persamaan linear satu variabel. Kalau kita jumlahkan gitu ya. Tapi kalau ternyata X plus 2 kita kalikan dengan X plus 5, nah ini baru nanti akan berbeda hasilnya. Nah, ini kita sebut biasa dengan perkalian pelangi gitu ya. Perkalian distributif kalau aslinya sih. Jadi X ini akan kita kalikan dengan ini, X kita kalikan dengan ini, gitu ya. Lalu nanti si 2 ini kita kalikan dengan ini, kita kali dengan ini. Seperti itu. Yuk kita mulai. X kali X berarti X kuadrat. Nah gitu.
X kali 5 berarti 5X. Tambah 5X. 2 kali X berarti 2X. 2 kali 5 berarti 10 gitu ya. Nah, ternyata ini kan 5 dan 2, 5X dan 2X kan variabelnya, ekornya sama-sama X ya. Nah, ini bisa disatukan gitu. Bisa disatukan menjadi X kuadrat plus 7X plus 10. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, seperti itu. Nah, ini teori kisah ringkasnya ya, kenapa ada persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat itu adalah umumnya berasal dari perkalian dua persamaan linear satu variabel. Gitu ya. Sorry, ini baru sampai jadinya agak seret. Nah, di persamaan kuadrat ini nanti tugas kalian kalau ini kan masih zonanya zona kelas 7 dan kelas 8 nih. Mengalihkan distributif ini zona kelas 7 kelas 8. Tapi tugas kalian adalah mencari atau membongkar dari sini kembali ke sini. Gitu maksudnya. Jadi misalnya waktu level dasar kita diinformasikan 2 kali 5 ini adalah 10. Gitu. 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, di level dasar di level selanjutnya kita diminta mencari 10 itu adalah berapa kali berapa. Gitu. 18 itu adalah berapa kali berapa. Nah, jadi kita nih berada di level ini. Sekarang kita berada di level ini. Kalian ya, berada di level ini. Dulu berada di sini, sekarang di level ini. Waktu tempo hari kalian belajar X plus 2 dikali X plus 5 sama dengan X kuadrat plus 7X plus 10. Nah, sekarang kita pengen mencari tahu X kuadrat plus 7X plus 10 itu dihasilkan dari perkalian apa dikali apa. Ya, mudah-mudahan sudah siap nih mentalnya bahwa kita sudah mulai agak penuh tantangan materinya. Oke, kita mulai ya. Salah satu cara yang paling mudah menemukan komponen perkalian yang menghasilkan X kuadrat plus 7X plus 10. Ya. Jadi tadi kita dapatkan bahwa ini adalah perkalian dari konstanta yang ada. Yang ini ya. Ini 2 kali 5 hasilnya 10 gitu ya. Oke, 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, sekarang kita pengen mencari tahu. Jadi 10 ini asalnya dari berapa kali berapa. Nah, langkah pertama kita akan bongkar nih pilihannya. Berapa kali berapa aja yang hasilnya menjadi 10. Selalu mulai dari yang kecil. Jangan ujuk-ujuk 2 kali 5 gitu ya. Selalu mulai dari yang kecil. 1 kali 10. Terus 2 kali 5. Lalu 5 kali 2. 10 kali 1. Gitu ya. Nah, kita berarti punya 4 pasangan nih. 1 kali 10, 2 kali 5, 5 kali 2, atau 10 kali 1. Oke. Nah, langkah berikutnya baru kita lihat yang ini nih. Yang komponen B. Kalau tadi ya, ini kan komponen A, ini komponen B, ini komponen C. Nah, komponen B ini ternyata adalah penjumlahan. Ya, kalau ini adalah perkalian, ini adalah penjumlahan. Nah, dari mana kita dapatnya? Dari pasangan-pasangan yang ada ini. Ya, kita lihat. Ada 1, 10, ada 25, ada 52, dan ada 10, 1. Yang mana pasangan-pasangan ini kalau dijumlahkan hasilnya 7. Ya, hasilnya 7. Oh ya, saya lupa. Maaf ya. Jadi kita punya tanda di sini, tanda plus ya, tanda plus 10. Nah, kita harus lihat tanda plus 10 ini yang menjadikan perkalian itu menjadi plus apa ya? Yaitu plus kali plus
atau min kali min ya. Maka nanti di sini adalah plus 1 kali plus 10, plus 2 kali plus 5, min 5 kali min 2, min 10 kali min 1. Ya, seperti itu. Jadi 4 pasang ini yang menghasilkan plus 10. Oke. Nah, berikutnya langkahnya adalah kita mencari yang pasangan-pasangan ini, 4 pasangan ini kalau dijumlahkan menjadi plus 7. Jadi tanda ini akan penting juga ya, nanti diperhatikan. Yang plus 7 gimana? Yang mana? 1 plus 10, 11. 2 plus 5, 7. Min 5, min 2, min 7. Min 10, min 1, min 11. Berarti dari 4 angka yang ada, pilihan kita jatuh ke sini. Gitu ya. Pilihan kita jatuh ke sini. Berarti nanti akan menjadi X plus 2, X plus 5. Ya, boleh nggak dibalik? Boleh. Jadi, X plus 5 dikali X plus 2. Nah, ini artinya yang disebut dengan faktorisasi. Oke, sampai sini. Paham nggak? Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada? Lagi ya, coba lagi yuk. Misalnya X kuadrat. Sekarang saya pengen coba yang min. Plus 8X min 12. Ya, min 12. Nah, yang kita lakukan sama kayak tadi ya. Jadi kita lihat di sini min 12. Nah, berapa kali berapa yang menghasilkan 12 gitu. Berarti 1 kali 12 selalu mulai dari yang kecil ya. 2 kali 6, 3 kali 4. 4 kali 3, apalagi 6 kali 2, 12 kali 1. Oh, tandanya apa nih? Oh, sorry, salah. Sorry. Ini yang salah nih. Nah, ya. Misalnya gini deh, tebus dulu. Nah, ada 2 pilihan ya. Karena ini plus, maka nanti dia akan menjadi plus kali plus, plus kali plus, plus kali plus, min kali min, min kali min, min kali min. Ini bukan min 4 kurang 3 ya, tapi min 4 kali min 3, min 6 kali min 2, min 12 kali min 1. Yang hasilnya akan menjadi plus 12. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat sini ya. Nah, kita lihat dari pasangan-pasangan yang ada ini. Yang kalau dijumlahkan, hasilnya menjadi min 8. Ingat, menjadi min 8. Kita lihat. 1 plus 12, 13. 2 plus 6, 8. 3 plus 4, 7. Min 4, min 3, min 7. Min 6, min 2, min 8. Min 12, min 1, min 13. Berarti pilihan kita jatuh ke sini ya. Nih, min 6, min 2. Kalau dikalikan jadi plus 12, kalau dijumlahkan jadi min 8. Maka hasil akhirnya adalah X min 6, X min 2. Seperti itu. Oke, mulai coba dipahami. Contoh ke-3. X kuadrat plus 5X, misalnya ya, min 24 misalnya. Seperti tadi, yang kita lakukan adalah mencari bilangan berapa kali berapa yang hasilnya min 24. Ya, kita mulai. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. 6 kali 4, 8 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1. Nah, karena tandanya min, ingat ya, tandanya min, maka min itu kan hasil perkalian dari plus kali min
atau min kali plus, gitu ya. Maka kita tandai aja yang depan ini semuanya plus gitu, plus 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 gitu. Lalu di sini min 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 min, gitu ya. Plus di sini juga plus 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 di sini min 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 min, kayak gitu. Oke ya. Nah, berikutnya yang kita pengen cari adalah nih, plus 5. Gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasang ini, yang kalau dijumlahkan menjadi plus 5, itu yang mana? Kalau yang ini, 1 kurang 24, jadi min 23. 2 min 12, jadi min 10. 3 kurang 8, min 5. 6 kurang 4, 2. 8 kurang 3, 5. 12 kurang 2, 10, 2 kurang 1, 23. Maka pilihan kita jatuh ke 8 kurang 3. Karena kalau dikalikan 8 dikali min 3 menjadi min 24. Kalau jumlahkan 8 kurang 3 menjadi plus 5. Jadi jawabannya adalah X plus 8 dikali X min 3. Gitu ya. Oke, contoh terakhir. Ya, setelah ini kalian dikasih soal terus kerjain ya. X kuadrat min 7X misalnya min 18. Gitu. Sambil di komit ya kaliannya. Yang langkah pertama adalah kita mencari berapa kali berapa supaya menjadi 18. Oke. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. 6 kali 3, 9 kali 2, 18 kali 1. Karena tandanya min 18 ya, maka semua ini yang awal kita kasih tanda plus. Gitu. Yang belakang kita kasih tanda min atau negatif. Gitu ya. Sip. Selanjutnya kita cari dari 6 pasang itu yang kalau dijumlahkan menjadi min 7. Yuk, yang mana jadi jawabannya? 1 kurang 18 min 17, 2 min 9 min 7, 3 dikurang 6 min 3, 6 dikurang 3, 3, 9 kurang 2, 7, 18 kurang 1, 17. Jadi jawabannya jatuh kepada 2 dikali min 9. Karena kalau dikalikan, ya 2 kali min 9 menjadi min 18. Kalau dijumlahkan, 2 dikurang 9, min 7. Jawabannya X plus 2, X min 9. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ngerti, mendingan ditanyain sekarang, supaya nggak bingung. Silakan. Ada? Oke, nggak ada. Ki, Mikael, Raka, Maika, Ismi, Davina, Azla. Banyak ya? Oh, banyak ternyata. 7 orang ya. Ada pertanyaan nggak? Sudah mengerti semua? Sudah. Udah ya? Oke, yuk. Sekarang berarti tugasnya. Tugas masing-masing. Nanti jawabannya di chat direct ke Om ya. Dicek direct ke Om. Tidak boleh ada yang nggak jawab. Harus jawab. Jadi ketahuan nggak bisa di mana. Bisanya kalau bisa, alhamdulillah gitu ya. Kalau nggak bisa, kita bahas ulang. Jadi harus dijawab. Mau salah, mau benar, itu urusan belakangan. Dikasih 2 soal dulu ya. Mulai, silakan. X kuadrat plus 10X plus 21
X kuadrat min 15X plus 26. Jangan 26. Plus 44. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit deh. Dari sekarang. Sip. Kita mulai ya. Ya, ini yang belum jawab gimana nih? Kehabisan waktu atau belum mengerti? Kira-kira gitu. Kita coba bahas ya. Oke, kita coba bahas. Buat yang baru datang, ngikutin dulu apa seperti biasa. Jadi kita lihat di sini ya ada plus 21 gitu ya. Kita cari berapa kali berapa supaya menghasilkan 21, yaitu 3 kali 7. 3 kali 7 kebiasaan deh. 1 kali 21, 3 kali 7 gitu ya. 3 kali 7. Nah, karena ini plus, maka nanti tandanya kalau enggak plus plus, plus plus, atau min 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 gitu ya. Nah, yang hasilnya kalau dijumlahkan menjadi plus 10, berarti apa? Kalau 1 tambah 21 nggak mungkin ya, jadi 22. 3 tambah 7, 10. Nah, berarti ini adalah jawabannya. Maka pilihan kita menjadi X plus 3, X plus 7. Sip. Tadi yang sudah store jawaban, benar semua nih, nggak ada yang salah. Nah, yang belum store jawaban, silakan diingat lagi, diperhatiin lagi nih. Oke, kenapa bisa 3 kali 7 yang dipilih, bukan 1 kali 21, karena kalau ditambahkan, hasilnya adalah 10. Gitu ya. Kalau 1 tambah 21 kan 22. Kalau min 1 min 21 jadi min 22. Min 3 min 7 menjadi min 10. Gitu ya. Dikalikan jadi tetap plus 21. Oke, selanjutnya. Kita lihat plus 44 yang menghasilkan 44 apa aja? 1 kali 44, sorry. 2 kali 22. Apalagi? 4 kali 11. Nah, sebaliknya ya. Nah, berarti tandanya kalau nggak plus 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 semua atau min 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 semua. Nah, setelah Plus, plus, itu plus. kita lihat ini ya. Yang dibutuhkan adalah kalau dijumlahkan min 15. Nah, berarti kalau min 15 tinggal lihat. Nah, kalau ini kan min ya. Min 4 kali min 11 kalau dikalikan jadi 44, dijumlahkan menjadi min 15. Jadi pilihannya jatuh ke X min 4, X min 11. Jadi ada 3 orang yang sudah store untuk nomor 2 dan ketiganya juga betul. Ya, mohon bersabar yang sudah bisa, kita cek dulu ya sekali lagi. Mudah-mudahan sekarang semuanya bisa nih. Nih, sengaja nggak dihapus ya, biar kelihatan. 2 soal lagi. Sekarang soalnya model yang ini ya. X kuadrat ditambah 9X dikurang berapa ya? 22 deh. Oke, yang ini X kuadrat dikurang 6X dikurang 27. Yuk, silakan. Waktunya sama. Saya tambahin deh karena ini kurang-kurangan ya. 7 menit deh waktunya.
Dimulai dari sekarang. Oke, sip. Waktunya habis. Makin banyak yang menjawab betul itu yang keren. Jadi makin lama makin oke. Siap ya. Jadi patokannya adalah min 22, berarti nanti akan ada yang plus, akan ada yang minus gitu ya. Perkaliannya adalah 1 dikali 22, 2 dikalikan 11. Ada yang plus, ada yang minus. Nah, sekarang patokannya adalah ini aja. Ini kan plus ya. Karena ini min, berarti kan tandanya beda. Ada yang plus, ada yang min. Nah, sekarang kalau ini plus, yang tengah-tengah ini plus, maka pilih yang besarnya itu plus gitu. Berarti kalau enggak 22 yang plus, 11 yang plus. Ya, pasangannya ya min gitu. Kuncinya gitu aja. Ya, jadi karena ini plus ini min, kalau dijumlahkan ini 21, ini 9. Jadi kita masuk ke X plus 11, kesimpulannya X min 2. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang 27. 1 kali 27, 3 kali 9. Ya, nggak ada lagi ya. Nah, karena ini min, maka nanti akan berbeda tanda. Yang satu plus, yang satu min. Nah, kita lihat. Ininya min. Ya udah, yang gede langsung jadi min. Ini min. Gitu ya. Yang kecilnya plus. Yang menghasilkan min 6, berarti min 9 ditambah 3. Jadi hasilnya X plus 3, X min 9. Dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke level berikutnya. Nanti kalau yang nggak paham, masih ada yang belum paham, silakan dilihat recordnya. Nggak paham juga boleh tanya Japri, boleh di grup boleh. Jadi jangan sungkan untuk nanya di grup ya, dan jangan sungkan juga nanya di Japri. Selama ada waktu pasti dibalas gitu. Oke, jadi ceritanya tadi X kuadrat plus X ya plus C, kita bicara nilai A ya, nilai A ini masih angkanya 1 ya, artinya di sini nggak ada angka ya. Kalau nggak ada angka itu artinya 1 angkanya. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata angkanya lebih dari 1 gitu, angkanya lebih dari 1. Misal kita pengen bikin 2x 6 7 kayak gitu. Nah, faktorisasinya bagaimana nih gitu ya. Nah, langkah yang pertama adalah 2 ini kita kalikan dengan 6. Jadilah plus 12 gitu ya. Nah, setelah jadi plus 12, langkahnya sama dengan yang tadi. Berapa kali berapa supaya 12? Ya, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, karena sudah agak mahir ya, jadi kita nggak tulis lagi yang pasangannya. 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1 nggak perlu lagi. Yang penting kita tahu ini adalah plus. Kalau plus berarti dia semuanya plus atau semuanya minus gitu ya. Antara dua itu deh. Nah, setelah itu sama kita milih pasangan mana yang kalau jumlahkan plus 7 gitu. Ya. Kalau semua minus, semua plus, maka yang kita pilih adalah yang ini ya, supaya menjadi 7 gitu. Jadi jawaban sementara adalah X plus 3, X plus 4. Harusnya selesai ya kalau memang posisi A ini ya, ini 1 gitu. Tapi kalau posisi A ini
lebih dari 1, kayak gini, maka belum selesai. Belum selesai gimana dong? Angka 2 ini kita jadikan penyebut di sini dan juga penyebut di sini. Ya, angka si koefisien X kuadrat ini. Kalau nanti angkanya 3 ya berarti penyebutnya 3. Angkanya 4 ya 4 gitu ya. Sip. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, 3 dibagi 2 kan nggak bisa ya. 4 dibagi 2 bisa ya. Nah, karena 3 dibagi 2 tidak bisa, artinya nggak bulat gitu. 2-nya majuin ke depan. Atau semua dikalikan 2 nih. Jadi 2X plus 3 nah gini. Yang ini X plus 2. Jadi 4 dibagi 2 kan 2 ya. Jadi ini hasil akhirnya. Nah, kita coba, benar nggak kalau kita kalikan? 2X kali X, 2X kuadrat ya. 2X kali 2, 4. 3 kali X, 3X ya. Jadi 2X kali 2 kan 4X. 3 kali X, 3X. Ditambahkan kan jadi 7X ya. 3 kali 2, 6. Nah ini hasil akhirnya ini. Ya, coba lagi yuk. Misal 3X min, misalnya ini plus gitu, min apa ya, min 10 deh, min 10 11 misalnya gitu, sama dengan 0. Ini ya, sama caranya tadi kita lakukan perkalian dulu ya, depan kali belakang dulu. Nah gini, 3 kali plus 10 berarti 30. Nah kita cari pasangan yang menghasilkan perkalian 30 ya. Berarti 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Nah ingat ini plus ya, berarti tandanya semua plus atau semua minus. Ya. Lalu kita pilih yang dijumlahkan akan menghasilkan min 11. Ingat semuanya plus atau semuanya minus. Yang menghasilkan min 11 berarti 5 dan 6. Tapi tandanya min gitu ya. Jadi X min 5, X min 6. Ingat belum selesai ya. Jadi karena dia punya koefisien 3. Berarti 5-nya dibagi 3, 6-nya dibagi 3. Nah, karena 5 tidak habis dibagi 3, 3-nya maju ke depan. 3X min 5 dikalikan dengan X min 2. Ya, jadi kalau dikalikan hasilnya 3X kuadrat min 11X plus 10. Oke, paham sampai sini? Kita contoh berikutnya. Misal 4X ini plus, ini min, misalnya 5, 8 sama dengan 0 gitu ya. Sama seperti tadi, 4 kali min 5 sama dengan min 20. Yang menghasilkan 20 adalah 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Gitu ya. Ingat tandanya minus. Berarti tandanya boleh plus semua yang depan, yang belakang minus, atau yang depan min, yang belakang plus. Lihat aja ininya ya. Lihat aja tanda di tengahnya. Kalau plus berarti yang belakangnya yang besarnya plus semua. Gitu ya. Yang depannya min semua. Gitu. Artinya yang kecil tuh min semua, yang besar plus semua. Nah, yang dijumlahkan menjadi 8 yang mana? Ini ya. Min 2 plus 10. Maka X min 2 X plus 10. Sini aja deh biar muat ya. X min 2
X plus 10. Nah, ini kita bagi 4, kita bagi 4. Jadi gimana dong? Nah, ini kan 2 dibagi 4 nggak pas ya. Maka kita majuin dulu. Jadi 4X min 2. Terus ini ya. Nah, kalau ini maju juga, ya kalau ini maju juga, nanti hasilnya akan menjadi jauh ya. Jadi 4 kali 4 jadi 16. Maka yang satu disederhanakan gitu. Jadi 10 dibagi 4 yaitu 5/2 ya. 5/2. Nah, 2-nya maju 10 bagi 4 5/2 ya. Oh, ya ini kita sederhanakan aja deh kalau gitu deh. Jadi ini butuh intuisi juga ya. Ini kita sederhanakan dulu. X min 1/2. Ini X plus 5/2 gitu ya. Nah, ini maju. Ini maju. Hasil akhirnya menjadi 2X min 1, 2X plus 5. Gitu ya. Dah, seperti ini. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, siap dikerjakan soalnya. Oke. Ya. 2X min, ini kita minkan juga. Misalnya ini apa ya? 9 deh. 9 ini 3X. Ya, satu soal aja dulu. Silakan. Kita coba bahas, nggak apa-apa. Ada beberapa yang coba bahas, tapi belum pas. Jadi dikalikan menjadi min 18. Nah, ingat kalau min berarti nanti ada yang plus ada min ya. Kita lihat tinggal tanda di sini ya. Tandanya min berarti nanti yang besar itu adalah min. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Ingat ininya tandanya min, yang tengah ini yang min 3 ya. Maka yang besar sudah pasti min. Gitu. Yang kecil plus. Maka hasil kita sementara X kalau ditambahkan jadi min 3 yang mana? Berarti ini ya, 3 min 6 ya. X plus 3, X min 6. Koefisiennya 2, berarti dibagi 2, dibagi 2. Yang 3/2 nggak habis, maju ke depan, 2X plus 3, X min 3. Nah, ini jawabannya. Ya, yang betul baru 1 orang ya. Dari sekian yang jawab. Oke. Ada yang salah soal. Bagaimana urusan? Oke. Yuk, kita coba lagi ya. Mudah-mudahan paham nih. Misalnya 5x kuadrat ditambah x gini, ini dikurang lagi, biar belajar ya. Misalnya 10 deh. 10 ya, ini 23. Ya, 5x kuadrat plus 23x min 10. Yuk, silakan. Waktunya sama, 5 menit. Dari sekarang. Yuk, kita bahas yuk. Udah mulai ada beberapa yang benar nih. Ada kurang lebih 5 orang yang betul. Seperti biasa, kita ulang. Dikalikan menjadi min 50. Ya, setelah itu kita pecah. 1, 50. 2, 25. 5, 10. Gitu ya. Karena ini min, berarti tandanya nanti ada yang plus, ada min ya. Tinggal kita lihat yang plus yang mana.
lihat di sininya. Oh, di sini plus 23. Berarti yang besarnya yang plus. Plus 50, plus 25, plus 10, min 1, min 2, min 5. Nah, tinggal kita cari pasangan yang kalau dijumlahkan plus 23. Sudah pasti yang min 2 plus 25 ya. X min 2, X plus 25. Nah, dibagi dengan 5 ya. Kan ini koefisiennya 5. Ini juga dibagi 5. Nah, jadi hasil akhirnya 5X min 2, X plus 5. Begitu. Ya, jadi beberapa ada yang sudah betul, Mas. Terus ada beberapa yang salah, nggak apa-apa, santai aja. Coba lagi ya, biar semuanya bisa betul. Terus yang betul tadi semoga bukan kebetulan, gitu ya. Soalnya adalah 7X kuadrat. Ini min, berapa ya? 4. 2 deh. Ya, betul nggak ya? Sorry, bukan. Sorry ya. Silakan. Waktunya sama 5 menit dari sekarang. Oke. Mulai. Jadi mana nih? Nah, jadi kita kalikan ya. 7 kali min 4 berarti min 28 dipecahkan 128 2 14 47 ya. 47 apa lagi? Berapa lagi ya? Udah ya? Oke. Nah, karena min maka akan berbeda tanda. Karena dia min, yang gedenya min. Yang kecilnya plus, dah gitu aja. Nah, selanjutnya yang menjadi min 12 yang mana? Ya udah ini ya. Berarti jawabannya X sementara X plus 2 X min 14 dibagi 7 maka jawaban akhirnya adalah 7X plus 2 X min 2. Gitu ya. Sip. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan, salah satu cara ya yang bisa kalian lakukan untuk menemukan faktorisasi dari persamaan kuadrat. Gitu. Nah, kita masuk ke materi yang kita masuk materi lagi ya. Nanti kalau yang belum mengerti ataupun masih liar-liar gitu, silakan dilihat ininya, rekamannya. Gitu. Nah, persamaan kuadrat, ini materi baru ya, persamaan kuadrat yang tadi kita katakan X kuadrat plus X plus C sama dengan 0 gitu ya. Di mana ini A adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Jadi nanti kita punya aturan main lagi gitu. Ini kan nanti akan dipecah ya menjadi faktor-faktornya, ya kan? Misal X kuadrat plus 3X plus 2 gitu ya. Maka kalau kita pecahkan menjadi X plus 2, X plus 1 ya, ingat ya. Kalau dikalikan menjadi 2, ditambahkan menjadi 3 gitu ya. Nah, ini yang namanya faktorisasinya. Ya, ini namanya faktorisasinya. Tapi himpunan penyelesaiannya belum selesai ini sebenarnya. Himpunan penyelesaiannya adalah ini dibalik. Jadi X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1. Nah, ini adalah titik penyelesaian. Ini baru faktorisasi ya.
faktorisasi dari persamaan kuadrat. Nah, ini adalah titik penyelesaiannya. Contoh lagi, misalnya x kuadrat min 5x plus 6 misalnya gitu. Maka di sini jawabannya x min 3, x min 2 gitu ya. Karena dikalikan min 3 min 2 menjadi plus 6 ditambahkan menjadi min 5 gitu ya. Nah, ini baru faktorisasi. Nah, titik solusinya, titik penyelesaiannya adalah dibalik aja. X sama dengan 3, X sama dengan 2. Gitu ya, ini titik penyelesaiannya. Nah, sekarang kita ada persoalan seperti ini. Ini dianggap X1 ya, ini dianggap X1, ini dianggap X2, ini dianggap X1, ini dianggap X2. Kebalik boleh nggak? Boleh ya, boleh. Nah, misalnya begini kondisinya. Ada pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahan yaitu berapakah X1 ditambah X2 gitu ya. Nah, kita tinggal timbangkan nih, berarti apa? Min 2 ditambah min 1 gitu ya. Min 2 berarti min 2 min 1 gitu kan. Sama dengan min 3. Berapakah X1 dikali X2? Berarti apa? Min 2 kali min 1. Min 2 dikali min 1. Nah, jadi 2 gitu. Sip ya. Contoh yang ini lagi. Berapakah X1 plus X2? Ya udah tinggal kita tambahin. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berapakah X1 dikali X2? 3 dikali 2 sama dengan 6. Gitu ya. Ini cara untuk membuktikan jumlah-jumlahnya. Nah, sebenarnya ada cara lain, yaitu rumusnya. Ya, rumusnya yaitu begini. Kalau kita ditanya X1 ditambah X2, nah rumusnya adalah min atau negatif B per A. Nah, sementara kalau X1 dikali X2, rumusnya adalah plus C per A. Nah, ini yang akan kita pegang. Nah, gitu yang akan kita pegang. Coba di ini ya. Jadi dites. Untuk yang ini nih. X1 plus X2 rumusnya kan min B per A. Gitu ya. Ingat B ini adalah ini B, ini A, ini C. Ini C. Jadi X1 plus X2 rumusnya min B per A berarti apa? Min 3 per A-nya 1. Hasilnya min 3. Gitu ya. Betul. Selanjutnya X1 kali X2. Berarti C per A. Nah, berarti C-nya kan 2 ya. C-nya 2, A-nya 1. Hasilnya 2. Nah, ini sama juga. Nah, ini juga sama nih kalau dicari. X1 plus X2 berarti min B per A. Berarti min B-nya berapa? B-nya min 5 gitu ya. Nah, terus A-nya 1. Berarti min ketemu min 5 berarti 5. Oke. X1 plus X2 X1 kali X2 berarti C per A. C-nya 6, A-nya 1. Hasilnya adalah 6. Ya, betul. Oke. Paham ya? Sip. Kalau paham kita coba ya. Kita coba. Saya contohin dulu deh. X kuadrat misalnya plus 7x plus 12 gitu ya sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 berarti rumusnya min B per A ya, min B per A. Berarti apa? Min B-nya 7, ini A, ini B, ini C. A-nya 1, maka hasilnya min 7. X1 dikali X2, rumusnya C per A, berarti 12, C-nya 12 ya, A-nya 1, hasilnya 12. Gitu ya. Oke, untuk contoh soal
lain, nanti kita sambung di pertemuan mendatang deh. Udah jamnya ternyata ya. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Masih bingung? Nggak ada ya? Ya, kita lanjutkan minggu depan. Semoga yang diberikan hari ini, malam ini bisa menjadi bekal untuk tahu lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Saya kembalikan ke Karima, silakan Karima. Mana nih Karima nih? Oke, ya udah. Di open dulu ininya, apa namanya? Kameranya biar kita foto bareng. Mumpung lagi lengkap nih. Yuk, di open dulu yuk kameranya yuk. Davina, Azlam, Mikael, Meika, Raka, Ismi, Ki. Kamera saya nggak bisa, Kak. Oh iya, sok. Yang bisa aja, silakan. Sebentar, Kak. Nih. Ki, saya lupa tadi namanya Ki, siapa Ki? Panjangnya Ki? Rizky, apa sih? Tadi namanya lupa ya. Ismi, yuk buka dulu yuk. Ismi kok nggak dibuka sih? Ismi udah kali. Enggak. Ini kok hitam. Itu Ismi udah dibuka. Ah, ini baru kelihatan, Kak. Oh iya. Ayo. Davina yuk. Senyum ya. 1, 2, 3. Belum. Tahan. 1, 2, 3. Ditahan 1 lagi ini. Yang paling belakang. Bentar. Widih, mantap. Siap, Kak. Udah, Kak. Oke. Thank you semua. Kita akhiri ya dengan baca hamdalah.